Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah permainan yang sudah kami kembangkan, permainan dadu. Permainan dadu ini adalah dice game bertemakan RPG atau role playing game. Buat yang belum tahu, role playing game itu permainan yang memerankan suatu karakter tertentu. Sebelumnya, kelompok kami yaitu William Darmawan dan saya sendiri, Kezia Natalie. Nah, permainan yang kami buat ini namanya adalah Lord of Dice. Yang pertama, latar belakang game yang kami buat ini itu karena game yang bertemakan RPG atau role playing game itu masih jarang ditemukan, jadi belum umum gitu ya. Dan RPG sendiri merupakan sebuah permainan yang pemainnya menjalankan peran dari suatu karakter tertentu. Tujuan dari game ini, yang pertama untuk siapa? Yaitu untuk penyuka game atau untuk teman-teman yang ingin memainkan game namun dirasa susah untuk memainkan permainan tertentu. Nah, game yang kami kembangkan ini game yang tingkat kesulitannya rendah. Jadi siapapun bisa memainkan permainan ini. Karena pola permainan ini adalah dadu. Yang kedua, fungsinya untuk menghibur, mengasah otak dan kreativitas. 3. Jenis permainan. Jenis permainan yang kami buat ini adalah permainan dadu atau dice game. Jadi permain utamanya adalah dadu ya. Jumlah pemain. Nah, untuk memainkan game ini, game dice game bertema RPG ini perlu 1-4 pemain dengan pattern 1 vs 1 atau 2 vs 2. Kebutuhan. Nah, kebutuhan untuk mainin game ini itu mudah sekali, cuma 2. Yang pertama, 1 buah dadu, dan yang kedua kartu RPG, kartu karakternya ya. Nanti foto produknya akan saya kasih di akhir. Jadi bisa dilihat nanti. Oke, jadi yang keenam ada cara memainkan. Permainan dadu atau dice game ini bertemakan RPG, di mana di awal permainan ini kita dapat memilih salah satu karakter yang ingin kita mainkan. Di game ini terdapat 6 karakter dengan skill yang berbeda-beda, dan setiap skillnya dapat di-unlock atau digunakan tergantung dari hasil roll dice yang kita dapatkan. Sedangkan pada pemain yang bertahan, karakter mempunyai kemampuan defense atau pertahanan masing-masing, yang akan dikalikan dengan roll dice atau angka dadu yang muncul. Berikut adalah penjelasan dari karakter dan skill-skill yang ada dalam permainan ini. Yang pertama ada Hades. Hades adalah karakter yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan lawannya dengan sekali pukulan. Karakter Hades sendiri memiliki 3 skill. Skill yang pertama memiliki damage 100 dan dapat di-unlock dengan dadu 1. Skill yang kedua dengan damage 300 dan dapat di-unlock dengan dadu 3. Dan skill yang ketiga dengan damage 600 yang dapat di-unlock dengan dadu 6. Hades sendiri mempunyai defense power 100. Yang kedua ada Ares, yang merupakan karakter yang mempunyai kemampuan untuk mengalahkan lawannya dengan senjata-senjatanya yang hebat. Ares sendiri memiliki 3 skill atau kemampuan. Yang pertama, skill satunya memiliki damage 200 dan dapat di-unlock dengan dadu 2. Skill 2-nya dengan damage 300 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 3. Dan skill 3-nya dengan damage 600 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 6. Ares sendiri memiliki defense power sebesar 100. Yang ketiga ada Helios. Helios merupakan karakter yang mempunyai kemampuan untuk membuat lawannya bertekuk lutut dengan kekuatan apinya. Helios sendiri mempunyai 3 skill. Yang pertama, skill 1 dengan damage 200 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 2.
skill 2 dengan damage 400 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 3, dan skill 3 dengan damage 600 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 5. Defense power dari Helios sendiri adalah 100 poin. Dan yang keempat ada Poseidon, adalah karakter yang mempunyai kemampuan untuk mengalahkan lawannya dengan kekuatan dari lautan. Poseidon sendiri mempunyai 3 skill. Skill yang pertama dengan damage 100 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 1. Skill yang kedua dengan damage 300 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 4. Dan skill 3 dengan damage 600 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 6. Poseidon sendiri mempunyai defense power 100. Yang kelima adalah Athena. Dia merupakan seorang dewi yang mempunyai kemampuan pikiran dan kepandaian yang sangat hebat, sehingga dapat mengalahkan lawan-lawannya. Athena sendiri memiliki 3 skill atau kemampuan. Skill yang pertama dengan damage 200 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 2. Skill yang kedua dengan damage 300 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 3. Dan skill yang ketiga dengan damage 500 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 5. Athena sendiri memiliki defense power sebesar 100. Yang keenam ada Zeus. Zeus merupakan karakter yang merupakan penguasa langit yang dapat mengalahkan lawannya dengan kekuatan halilintar. Zeus sendiri mempunyai 3 skill atau kemampuan. Skill yang pertama dengan damage 200 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 2. Skill 2 dengan damage 400 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 4. Dan skill 3 yang memiliki damage 600 yang dapat di-unlock dengan angka dadu 6. Defense power dari Zeus sendiri sebesar 100 poin. Masing-masing karakter mempunyai nyawa atau health power sebesar 1000 poin. Sistem permainan ini 1 versus 1. Pertama, pemain melakukan pemilihan terhadap karakter yang ingin digunakan. Lalu yang kedua, menentukan urutan bermain dengan dadu. Pemain yang mendapatkan angka dadu lebih besar akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Yang ketiga, yang mendapatkan kesempatan menyerang akan melakukan roll dash untuk menentukan skill mana yang dapat mereka gunakan untuk menyerang. Setelah itu, pemain bertahan akan diberikan kesempatan untuk roll dash untuk menentukan berapa defense power yang didapatkan. Defense power sendiri merupakan angka defense power dari karakter tersebut dikalikan dengan angka roll dash yang muncul. Keempat, lalu dihitung selisih dari defense power yang didapat dan jika ternyata attack power lebih besar dibandingkan defense power yang muncul, maka selisihnya akan mengurangi HP dari pemain yang bertahan. Dan yang kelima, pemain yang HP-nya telah habis terlebih dahulu dinyatakan kalah atau gugur. Dalam giliran menyerang, ditentukan di awal permainan menggunakan roll dice. Yang mendapatkan angka lebih besar dapat menyerang terlebih dahulu. Dan ketika nyawa dari karakter pemain sudah habis, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Giliran menyerang dan bertahan akan dilakukan secara bergantian. Seorang pemain dapat bertahan atau dapat melakukan healing atau penyembuhan. Healing sendiri dapat dilakukan setelah 2 kali melakukan defense atau bertahan. Healing bernilai 50 dikalikan dengan angka roll dash yang muncul. Berikut adalah poster dari Lord of Death itu sendiri. Di sini kami menggunakan logo dewa atau gambar dewa Zeus, dikarenakan Zeus merupakan salah satu dewa yang sangat ditakuti di sana dan merupakan salah satu dewa yang termasuk ditakuti di zaman Yunani kuno dulu. Dan kenapa ada gambar dadu? Karena di game ini permainan utamanya adalah dengan menggunakan dadu sebagai perhitungan utamanya. Nah, di dalam packaging ini, packaging yang sudah kami buat, itu terdapat 6 buah kartu karakter dan 1 buah dadu. Nah, karakter ini ada Zeus, Athena, Ares, Hades, Helios, dan Poseidon. Dan 1 buah dadu yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, detail kartu bagian depan ini ada foto karakter dan nama tiap karakter. Nah, nama-nama ini kami ambil dari dewa-dewi zaman Yunani kuno. Ada Zeus, Athena, Ares, Hades, Helios, dan Poseidon. Yang kedua ada detail kartu bagian belakang. Jadi di sini ada nama-nama dewa karakter tadi.
bersama juga dengan penjelasan tiap karakter tersebut. Ada skillnya, ada damage, dan skill to unlock-nya. Sekian presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan?